Ya. Tapi kalau nggak ada sinar, nggak bagus juga dia nih, panjang-panjang batangnya. Ya.
Selamat sore semua. Jam 4 lebih. Teman-temannya ada informasi mengenai kehadiran atau tidak karena di chat kosong di WA Group. Kurang tahu, Mister, atau mungkin masih ada yang di perjalanan pulang. Ya ya. Oh, ini udah jadi. Oke, sembari nunggu temennya, mungkin udah beberapa tadi minta izin saya, mungkin masih dalam perjalanan pulang. Hari ini mungkin akhir dari siklus 1. Jadi kita sudah melakukan reading, kemudian desain dari reading, kemudian kalian present dan sesuai sudah dicantumkan atau di-share di WA group juga bahwa kalian sudah mendisclose action plan kalian. Jadi sudah melakukan ya. Nah, cuman untuk lebih mantapkan lagi supaya tahu alasan kalian melakukan hal tersebut, action plan tersebut, kemudian apa yang kalian lakukan di sana, sama mungkin apa yang kalian dapatkan dari hal tersebut. Kita sharing dulu di sini. Jadi pertama kita akan invite all those 4 groups to describe action plan-nya sudah dilakukan, sejauh mana sudah. Setelah itu mungkin kita akan ada refleksi, ya, refleksi mengenai siklus kita sebelumnya itu apa yang kiranya kurang atau mungkin apa yang perlu kita tingkatkan lagi. Saya mau mendengar perspektif kalian, ya. Dan terakhir kita akan ada discuss untuk next topiknya apa. Kemudian yang terakhir grouping, ya, karena di pertemuan terakhir hari Sabtu kita bahas apakah kita tetap pada grup ini atau kita split dan buat grup baru. Nah, nanti kita akan putuskan bersama, oke? So for the first, di sini ada grup 1, ada grup 3 ya, grup 3, 2, mungkin grup 4-nya yang belum masuk. Jadi mungkin saya mau dengar apa yang kalian sudah lakukan, kemudian diceritakan sedikit kenapa, kemudian apa yang kalian lakukan dan efeknya atau mungkin kendalanya kalian melakukan kesulitan tersebut. Oke, saya invite siapa yang mau duluan, nggak harus berurutan 1, 2, 3 gitu. Boleh yang 2 dulu, 3 dulu, atau siapa boleh. Oke, aku ya, Santike ya. Oke, you want to share something atau cuma menceritakan aja boleh enggak? Okay, thank you, sir. Am I audible? Yes, you are audible. Well, good afternoon, everyone. Good afternoon, Ms. Surya. Good afternoon, Mr. Pandey. Basically, I actually would like to share my report in 2 languages, which is Indonesian and English, to make it clear. Basically, as what I shared through the WhatsApp group a few days ago, we actually have a project in social media, because as what I stated before, the social media is one of the very strong, have a strong force to influence lots of people. So we decided to running out our project to social media, which was in the project of seminar, like an online seminar. Jadi project kami sebelumnya itu adalah online seminar yang mengundang salah satu perwakilan dari Duta Kesehatan Indonesia, which was the third runner-up of Duta Kesehatan Indonesia, untuk bisa memberikan pemaparan materi mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental bagi generasi muda, which was our title, seperti itu, our discussion title. Lalu sasaran kami awalnya untuk proyek tersebut itu adalah mahasiswa dan juga siswa yang berada di daerah Bali.
khususnya siswa yang berada di Kabupaten Bangli dan juga mahasiswa di ITB Markandeya Bali. Lalu untuk partisipan dari kegiatan seminar online melalui platform Instagram tersebut berjumlah 49 orang yang sudah mengisi link absensi. Lalu untuk bahasan materinya itu mengenai hal-hal apa saja yang menjadi problematika yang dihadapi oleh remaja mengenai kesehatan mental atau ketidakstabilan mental dan bagaimana solusi untuk menangani permasalahan tersebut, dan sudah dijelaskan oleh narasumber dan juga banyak dari peserta yang memberikan argumen serta pertanyaan-pertanyaan terkait bagaimana caranya untuk menghadapi masalah kesehatan mental khususnya pada masa remaja seperti itu. Lalu ada juga beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab pada saat sesi seminar melalui Instagram tersebut, namun sudah kami talangi dengan mengirimkan jawaban melalui Instagram Stories Senyum Anak. Oh iya, saya juga lupa menyampaikan bahwa sesi seminar online kami ini adalah hasil kolaborasi dari salah satu komunitas, yaitu Senyum Anak, yang fokus terhadap anak-anak ataupun masalah mengenai anak-anak, diantaranya tentang edukasi atau pendidikan, lalu kesehatan dan juga kesejahteraan anak. Nah, selain melalui seminar tersebut, kami juga men-share mengenai perspektif kami mengenai problematika kesehatan mental atau ketidakstabilan mental yang sering dialami oleh remaja melalui konten yang juga kami share melalui platform Instagram Senyum Anak, mengenai hal-hal apa saja sebenarnya menjadi penyebab munculnya problematika ketidakstabilan mental terhadap remaja, serta bagaimana seharusnya kita bertindak sebagai orang tua, terus lingkungan masyarakat dan juga pendidikan, serta pemerintah untuk memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan ini. Seperti itu. Lalu kendala yang kami hadapi dalam kegiatan seminar ini, salah satunya itu adalah kendala koneksi internet, karena kami menggunakan platform internet untuk melaksanakan atau mengimplementasikan program yang telah kami buat, serta pengimplementasian isi artikel yang telah kami baca seperti itu. Jadi kadang-kadang karena kondisi tempat saya berada dan kondisi admin Senyum Anak berada, serta kondisi moderator berada cukup jauh, dan juga koneksi internetnya juga bermasalah. Jadi mungkin ada beberapa di bagian live Instagram yang kurang jelas ataupun gambar yang tidak tertampilkan dengan baik, itu karena masalah koneksi internet. Selain itu juga adanya masalah waktu persiapan yang singkat, karena memang target dari Instagram Live ini awalnya bukan membahas mengenai mental health, namun masalah self confidence. Jadi setelah kami komunikasikan terhadap tim dari Senyum Anak dan juga narasumber, ternyata bisa diubah menyesuaikan dengan hasil reading artikel yang telah kami baca. Seperti itu. Selain itu, kami juga kesulitan dalam menangani administrasi dari setelah pelaksanaan Zoom itu, setelah pelaksanaan Instagram Live tersebut, karena ada banyak hal yang harus kami persiapkan atau yang harus kami lakukan secara administratif, diantaranya pertama merekap seluruh data partisipan, terus memfollow up untuk pembuatan sertifikat, pembagian sertifikat, dokumentasi, terus menanggapi berbagai pertanyaan melalui sosial media Senyum Anak, dan juga memberikan istilahnya membranding konten kami biar sesuai dengan apa yang kami baca agar relevan dan juga memiliki isi yang kami harapkan, seperti itu. Jadi itu beberapa kendala, terus beberapa program yang telah kami jalankan, lalu kendala yang kami temui, seperti itu, Mister. Thank you. Oke, terima kasih ya. Nah, ini jujur saya sama Miss Surya juga agak terkejut gitu karena sampai bisa bikin seminar. Tapi kami apresiasi banget karena setidaknya apa yang kami fasilitasi itu bisa men-trigger kalian untuk melakukan sesuatu yang lebih
Nah, itu moderatornya si gini ya, si Lena Jonata ya. Itu Benar, kamu. Mister. Oh, oke. Kak Novita, Mister. Apa? Benar, Mister, Novita Lena Jonata. Oh ya, sesuai di gini. Tak kirain apa namanya yang jadi gininya kamu. Artinya cuman kalian kan bertiga berempat ya. Saya lupa di satu membernya. Kita Satu bertiga, Mister. tiga. Ya, artinya semuanya join ya. Ya, Mister, semuanya join. Terus kita kayak udah bagi tugasnya masing-masing. Sedikit penjelasan, kalau Kak Novita itu memang full untuk moderator. Terus kalau saya di administrasinya. Terus kalau Angga dia lebih ke humasnya, Mister. Jadi menghubungi peserta-peserta, terus membuat grup, membagikan link absensi, terus membagikan link sertifikat dan sebagainya. Jadi kita semua bekerja dalam tim. That's good. So you can work and make it success actually. Ya, saya nggak sempat sih waktu itu hari ini, mohon maaf. Padahal sudah dikirimkan. Nah, very thank you. Highly appreciate that. Bukan berarti yang lainnya enggak bagus ya. Saya juga buka semuanya hasil karya kalian. Dan itu saya wow gitu lah. I got the wow. Wow, kalian bisa buat kayak gini. Oke, thank you untuk Santika and tim. Mungkin kita bisa next ke grup 2 atau 3 kayaknya ya. Grup 2, Mister. Oke, Indri silakan. Untuk kelompok 2 ini pembuatan pamflet yang diunggah di platform Instagram untuk mengedukasi orang-orang terkait nutrisi yang harus kita dapatkan agar kesehatan mental kita terjaga dan menemukan self love language kita itu loh, kayak how to do better love yourself. Terus ini yang ngedit saya sendiri menggunakan aplikasi Canva. Lalu untuk anggota kelompok ikut meng-share di story-story Instagram mereka masing-masing. Terus dan untuk sampai saat ini yang menyukai meng-like foto gambar itu ada 360 orang. Untuk yang gambar kedua 319 orang. Itu aja, Mister. Ya, saya juga suka gini ya. Cuman saya sempat kepikiran kok sampai kepikiran buat nutrisi. Ya, jadi asupan gizi yang bagus untuk mental health itu. Kalau nggak salah kalian tidak artikelnya nggak sampai di sana. Kalau nggak salah artikelnya kalian baca. Iya, Mister. Memang karena kita sempat ngecek di template-template di Google sama di Pinterest. Dan itu rata-rata kayak masih kayak standar gitu, umum gitu tentang tips untuk menjaga kesehatan mental, masih umum gitu. Jadi kita ngambil untuk nutrisinya ini supaya nggak terlalu nggak terlalu umum gitu, Mister. Oke, jadi artinya kalian mencari dokumen lain lagi, jadi mencari sumber lagi atau itu memang benar-benar murni dari kalian diskusikan? Ada sumbernya, tapi kita diskusikan lagi. Oke, jadi kalian dig up lagi ya, digging lagi, menggali lagi, kemudian kalian buat nutrisi untuk asupan kesehatan mental itu. Ya, that's really good. Karena itu pertama kali saya buka, oh ini bagus ini. Jadinya kayak tidak mainstream ya. Really informatif, itu sangat informatif. Mungkin kalau saya engagementnya udah dapat sih sampai udah 300-an gitu. Apalagi itu kan kalian tidak pakai apa istilahnya akun yang menggunakan iklan. Ya, jadi kalau sudah 300 ya sih lumayan sih engagementnya kalian. Mungkin cuman ya tambahan saya bisa apa istilahnya ya, dibuat hashtagnya sih udah aduh kok lupa namanya yang gitu tuh.
Jadi kalian mengengage atau mengconnect ke misalnya Kementerian Kesehatan, kayak jadi dikonekkan apa istilahnya? Saya lupa. Dimension, Mister. Dimension kah ke Kementerian Kesehatan, atau misalnya kalian tahu ada komunitas apa, mungkin itunya ditambahkan, karena saya nggak lihat itu. Kalau hashtag-nya sih udah ada, karena saya rasa sih what you have presented in medsos itu sangat informatif ya, terutama kayak self love-nya itu ngena lah gitu. Saya sempat ngobrol sama teman-teman, oh ya sih masuk akal nih infonya gitu. Oke, mungkin nanti kalau bisa diedit mungkin di mention beberapa institusi atau mungkin komunitas supaya lebih bisa engagement-nya bisa lebih dapat. Oke, you did a great job. Terima kasih, Mister. Next, ketiga. Oh iya. Tiga ya? Iya, Mister. Dari kelompok 3 ada saya, Lilis, kemudian Rentiani, dan juga ada Ayu. Oke, sebelumnya kami masih based on artikel, kami buat short news yang di-upload di akun Persmasika UKM di ITP, salah satu UKM di ITP, dan itu masuk ke konten cermin namanya. Kemudian kami juga memberikan judul yang sama, yaitu efek media sosial pada kesehatan mental remaja. Kemudian kami merangkum apa saja sih dampak-dampaknya itu base dari artikelnya, serta cara mengatasinya yang juga masih dari artikel tersebut. Kemudian kendala, kami tidak terlalu menemukan kendala yang mendesak. Terus kami juga bekerja dalam tim, jadi tidak ada yang terlalu dominan. Kami sama-sama bagi semua tugas secara merata, di mana itu ada 3 unsur. Yang pertama tentang fakta sosial media, itu dirangkum oleh Ayu. Kemudian efek negatif dari sosial media, itu saya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah cara menekannya, itu cara menekan atau mengatasinya dari perspektif kami itu dirangkum oleh Rentiani. Itu saja sih, Mister. Oke, thank you. Siapa editornya di Permasika ya? Bisa cepat gitu saya mikir. Tak kirain lagi minggu depan baru dirilis. Oh iya, itu kebetulan karena memang slot untuk besoknya itu memang kebetulan kosong, jadi kami gini kesempatan buat langsung masuk beritanya gitu. Oke, thank you. Jadi kebetulan pas kosong, jadi kalian masuk, jadi nyambung. Oke, nah apa namanya, sudah bagus sih, apalagi itu ya tanda kutip itu kalian sudah melakukan step jurnalistik sebenarnya kan. Kalian membuat sebuah artikel walaupun sederhana, bentuknya dibentuk news, kemudian diberikan ke Permasika, kemudian mungkin dia ada diedit, baru dia nanti dirilis. Kalau dari saya sih mungkin siapa ya? Mungkin gininya ya editornya. Ada beberapa bagian itu terlalu banyak sih. Kayak di solution kalau nggak salah itu di bagian terakhirnya itu terlalu rinci. Memang sih bagus rincinya kalau dia bentuknya adalah bentuknya adalah something to read ya, benar-benar reading yang perlu takes time. Tapi kalau medsos biasanya biar cepat aja, mungkin dikurangin aja beberapa atau di paraphrase lagi beberapa bagiannya, terutama di bagian terakhirnya itu saya lihat masih terlalu banyak. Jadi mungkin kalau orang lihat nanti males apa sih ini, paling di kalimat awalnya aja dibaca. Ya kalau saran saya sih itu, kalau memang bisa nanti kalau tetap mau nanti menerbitkan di newsnya Permasika, mungkin nanti bisa dikasih batasan hurufnya untuk setiap slide-nya ya, karena masalahnya kan dirilis di medsos gitu. Kalau di medsos kadang-kadang kalau terlalu banyak kan malas orang baca, nanti takutnya engagement-nya itu nggak terlalu banyak nanti. Tapi kalau dia bentuknya adalah di di blog itu misalnya, atau mungkin blog atau web,
yang lengkap, bagus tulisan kalian itu, yang seperti yang disampaikan di rilis di sana, terutama diskusi kalian atau di bagian solusi yang kalian sampaikan di sana, karena di sana detail. Jadi kalau orang memang mau baca di blog atau misalnya di webnya kan memang intensinya untuk reading gitu. Tapi kalau biasanya di medsos kan intensinya biasanya itu cuman sightseeing aja, cuman lihat-lihat tok kan gitu. Jadi kalau biasanya kebanyakan di skip nanti, padahal poinnya bagus, poin kalian itu sebenarnya. Takutnya kan informasinya nggak nyampe nanti ke orang. Kalau saya sih itu aja, tapi apa yang sudah kalian lakukan itu berproses, saya sangat apresiasi. Oke, thank you ya. Iya, terima kasih Mister. Sayangnya kelompok 4 nggak join, mungkin kerja nih semuanya ya, karena semuanya saya tahunya kerja. Mungkin Kardi nggak bisa. Oke, kalau tidak kita tetap lanjutkan saja. Nah, sekarang kita mau ke reflection. Oke, saya mau, karena ini sedikit, saya mau one by one untuk menyampaikan your persepsi kalian itu setelah mengalami atau mengikuti model pembelajaran ini, ya, critical view taguginya yang kemakan oleh Miss Surya. Apa kira-kira yang kurang? Atau mungkin sebenarnya sih nyari yang kurang yang sebenarnya lebih banyak. Kalau memang ada sesuatu yang bagus bisa sampaikan. Tapi kita di sini itu sedang mencari what should be improved, gitu. Apa yang perlu kita improve lagi dari kegiatan kita yang sudah satu siklus ini. Oke, silakan. Siapa yang mau pertama? Sandike, silakan. Thank you, Mr. for the time. Well, based on my opinion, I think this method can create a very positive impact for both the student and also for the teacher. Firstly, let me start from the student point of view, the benefit that can student get. Or actually, as a student, I can learn lots of things from the article that I got from the internet, especially for the topic of mental health, because I actually realized there are so many perspectives of mental health in the internet, and then there are so many perspectives from the expert about how could we deal with the mental health itself. And as a group, we can also learn from the other group presentations of how to handle mental health itself, because we read lots of article, and each and every single article have their own opinion and content. So it's really help us to understand and to find out lots of ideas of how to handle mental health itself. And then the other positive impact that we may get is we will from this method, especially in terms of the real action that we need to portray or that we need to implement it after we read or presenting an article, we will have a great we can channel our ideas in terms of real action based on what we have read, whether it's whether it's through social media. We create a content to promote how to solve the mental health illnesses based on what we have read, or based on our perspective to other people. We also can or we can create a certain models of how could we handle the mental health itself. So we can use social media, we can create a positive impact to others through social media. That is one of the positive things that we can do and contribute as young generation. And then this, sorry, Amicia. And then the next one, through this program, I think we also it can increase our critical thinking of what should we contribute as well. Because when we try to create a certain program after we read an article, so we need to
think about a program, and it needs the collections of our knowledge, it needs the collection of our prior knowledge, it needs the research, it needs the combinations of one perspective in a team and the other perspective. So it's the holistic combination of an ideas until we can create a program. So it can enhance our critical thinking to create a certain program that is relatable and also relevant with the needs, or with the needs of the society. And then for the next benefit that I think that we can take from this program is um, we can got lots of feedback, whether is it from Mr. Pandey or from our friends, through discussion like this in the reflection session, whether our program has run out properly or not, or whether if there is any things that should we need to improve afterwards or not. So based on several notes that I've delivered, those are several benefits that we can get from this program. And then I think the things that we need to improve from this program is I think it's just back to I think the things that we need to improve from this program is the idea and also the implementations of the program itself. I think if we just only share a content or create a content through social media, yes, it can create an impact to those who are using social media, but in the real action, I mean in the real contribution in the society, just only people who are able to operate, or who are able to uh, if we only creating a content through social media only for those who are able to operating, or those who are own the social media itself that can see our content, why don't we try to expanding our action into a real action that it's more relatable to today's society? I was thinking that if I create offline seminars, or like offline offline kind of activities, for example, like go to the school and like implement create offline seminars to describe a certain to describe about mental illnesses materials to the student, whether it's in the elementary school or even in junior high school or even in high school, near of my home or near of the school, near of our institution. It will be it will create more impact. It will be not as macro as when we create a content through social media, but in terms of a real action, when we create an offline kind of implementations of our ideas, it will create a better impact, I think, in the reality, like that. So maybe implementing our ideas into a real activity outside of content, outside of social media, for example, like offline seminars or doing a certain activities with students at school, for example, especially for young generation at school, it will create a better impact for them, especially about mental illnesses, because we can see their faces directly without any boundaries. We can share information directly, because when we see someone faces directly out of social directly, it will create a certain sense, it will create a certain vibration, which is better than we see them in through social media. But when we create but if we implemented the program through online kind of things, we still can capture those moments and create a content through social media as well. So it's a combo. We can implement the program offline, but we also can capture all of the moment and share it through social media. So we can reach more people in the reality life, but also in the social media life. So I think that is the one that lacked from the program. So this idea and the implementations of the student itself. I think for the further program that we can implement it,
as our real contribution based on what we have read, I think it is better for us to create a real action in the real world, in the reality of the world. So not just only in social media. Like that, Mr. Thank you. Oke, thank you. Jadi dari segi pelaksanaan nggak terlalu ya, cuman dari segi ideas-nya sebenarnya, ideas to what's that, for the action planning. Jadi biar benar-benar engagement